Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan acara kami Renungan Sederhana. Dan saat ini kita akan membahas satu tema, yaitu mengenai apa yang mengobarkan hidup saudara. Apa yang membuat hidup saudara bisa berkobar-kobar. Maksudnya hal apa yang membuat saudara itu begitu antusias, begitu mau terlibat di dalamnya, begitu bersemangat ketika membicarakan suatu tema itu. Saudara, ada satu ayat firman Tuhan yang kita ambil dari Lukas pasal ke-24 ayat 32. Ini merupakan ayat bagian dari perikop yang berjudul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Dikatakan dalam ayat ke-32 ini, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara-saudara, latar belakang perikop ini waktu itu ialah para murid sedang berjalan ke Emmaus dalam kondisi yang sedih dan juga tanda tanya karena Tuhan Yesus baru saja disalib dan memang ada berita bahwa setelah 3 hari Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tetapi ini belum jelas karena belum begitu jelas fakta-fakta yang ada. Dalam kondisi seperti itu kemudian ada orang lewat bersama-sama dengan mereka dan bercerita tentang kebenaran dan dikatakan itu mereka berkobar-kobar. Meskipun mereka belum tahu bahwa ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang berbicara, tetapi karena mendengarkan suara kebenaran itu, hati mereka berkobar-kobar. Itu berarti karena mereka meskipun dalam kesedihan, mereka rindu. Ada sesuatu yang menggetarkan hati saudara itu ketika mereka menerima kebenaran dan juga menerima kemenangan seperti yang mereka imani. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan bagi saya dan saudara ialah apa yang mengobarkan hati saudara? Hal-hal apa yang bisa membuat saudara berkobar-kobar? Sebagai kriterianya, sebagai tolak ukurnya, misalnya kita sedang berbicara mengenai sepak bola nasional misalnya, mungkin kita sangat antusias sekali, berarti kita berkobar-kobar di situ. Tapi begitu diajak ngomong tentang kebenaran, kita langsung nggak usah ngomong begitulah. Berarti kita tidak berkobar-kobar dalam hal berbicara mengenai kebenaran. Saudara, ini bukan untuk menghakimi satu dengan yang lain ataupun menghakimi tingkat pencapaian setiap orang, tetapi untuk belajar, untuk introspeksi sebenarnya apa yang mengobarkan hidup kita. Ketika kita berbicara mengenai kemajuan gereja kita, pembangunan yang terjadi, perkembangan kedewasaan teman-teman kita, mungkin misalnya itu kita biasa saja, tapi begitu kita membicarakan mengenai kejelekan gereja kita langsung antusias, iya benar, memang kurang benar, itu banyak salah. Berarti kita berkobar-kobar ketika membicarakan kejelekan orang lain. Ini buat introspeksi. Ketika kita berbicara mengenai bisnis, mengenai tren-tren mode-mode yang ada, mengenai perkembangan teknologi ataupun mengenai berita-berita di TV, mungkin kita berkobar-kobar. Tetapi ketika diajak mengenai kebenaran firman Tuhan, langsung kita ciut. Nggak usah bicara begitulah. Padahal kita misalnya sedang berbicara dengan sesama anak Tuhan. Kita perlu introspeksi. Berarti hal-hal yang mengobarkan hati kita adalah hal-hal yang belum pas, belum seperti para murid-murid pada waktu itu. Tentu saja ini tidak bisa dipaksakan, tetapi ini bisa diintrospeksikan apa yang mengobarkan hati kita. Apakah menjelekan orang lain, ataukah hal-hal bisnis kita, tren rupiah, ekonomi, perusahaan, hanya itu saja. Tentu saja itu penting, tapi kita juga perlu berkobar-kobar untuk membicarakan sesuatu yang lebih kekal. Karena kita juga pada akhirnya akan menerima kekekalan itu ataupun menerima kematian yang kekal jikalau kita tidak benar meresponi. Saudara-saudara, renungan sederhana ini kiranya berguna bagi kita semua untuk introspeksi apa yang sebenarnya hari-hari ini, saat-saat ini mengobarkan hati kita. Apakah itu hal yang berkenan atau tidak berkenan dengan Tuhan? Dan kita terus belajar semakin sempurna di hadapan Tuhan dan juga di hadapan semua manusia, supaya kesaksian kita menjadi kesaksian yang harum bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.